Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, ekonomi, psikologi, keamanan, dan perizinan, ibadah haji menjadi hal wajib. Seluruh umat muslim sedunia setiap tahun akan berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Mereka wajib melaksanakan rukun haji, di antaranya ihram, wukuf, tawaf, syai, dan tahalul. Ibadah haji wajib dilaksanakan minimal sekali dalam seumur hidup. Bulan Zulhijjah dikenal sebagai musim haji. Bagi mereka yang berhaji, membawa oleh-oleh haji merupakan suatu kebanggaan. Kurma, air zam-zam, dua jenis makanan dan minuman ini sangat populer. Air zam-zam berasal dari mata air di Bukit Marwah dan diyakini memiliki aneka khasiat bagi tubuh. Namun, siapa sangka, air suci bagi umat Islam ini banyak dipalsukan oleh tangan-tangan jahil. Sebuah rumah mewah ini disulap menjadi tempat pengolahan air zam-zam palsu. Lokasinya terletak di wilayah Batang, Jawa Tengah. Satuan Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dibantu kepolisian wilayah Batang menggerebek tempat ini. Ribuan air zam-zam yang sudah dikemas dan siap edar berhasil diamankan polisi. Kepolisian juga menyita toren air, selang, galon-galon, serta sejumlah plastik kemasan berlogo Aspal, asli tapi palsu. Huda Abdurrahman alias Huda adalah pemilik pabrik air zam-zam palsu di wilayah Batang, Jawa Tengah. Huda merupakan bekas tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Itu bukan zam-zam palsu, Mbak. Itu zam-zam oplosan tertulis jelas. Kalau yang namanya palsu, barang palsu tapi tidak ada tulisannya. Punya saya ada tulisannya semua, yang 60 dus itu dibuka ada tulisannya komposisi dan keterangan zam-zam original, bawahnya plus water mineral. Huda masih saja berkelit. Ia menolak jika air zam-zam buatannya dibilang palsu. Ngoplosnya satu blong itu kurang lebih 1000 liter, saya kasih 12-13 galon yang original. Selain Huda, satu tersangka lainnya bernama Talib. Ia merupakan pemilik pabrik air zam-zam palsu di Mijen, Semarang. Talib berusia 57 tahun. Ia juga mantan tenaga kerja Indonesia. Keduanya masih mempunyai hubungan saudara. Talib mengaku sudah 4 tahun berbisnis air zam-zam palsu. Untuk usaha air zam-zam dari 2009. Karena sudah tidak ada air zam-zam dari sana yang masuk ke Indonesia, jadi saya punya ide itu, kenapa tidak saya memasukkan ininya aja, kemasannya aja. Dan bagaimana proses pembuatan air zam-zam palsu buatan Talib? Kalau air itu semua dari dalam tanah, Bu. Karena itu kedalaman yang sudah saya ukurkan, memenuhi target kebersihannya dan sterilnya, baru saya filterkan. Seperti halnya air isi ulang. Gitu. Di musim haji, Talib biasa mengirimkan 1.800 karton air zam-zam palsu ukuran 10 liter. Keuntungannya bisa mencapai 430 juta rupiah per musim haji. Saya tidak mengatakan itu air asli atau air palsu. Kalau air palsu orang nggak mau beli, karena orang-orang itu sudah biasa beli dari saya dengan mestinya air asli, jadi saya nggak perlu saya bicara. Dia nanyakan ada air nggak? Ada. Saya kirim gitu aja. Cuman kemasan yang saya palsukan.
tadinya. Akibat perbuatannya, Thalib dan Huda dijerat Undang-Undang Perindustrian serta Pasal Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terbongkarnya sindikat pembuat air zam-zam palsu di Jawa Tengah berawal dari kecurigaan akan mudahnya memperoleh air zam-zam dalam waktu singkat dan cepat. Awalnya mencari air zam-zam untuk oleh-oleh, awalnya dari sana. Kemudian anggota ini mencari di tempat-tempat oleh-oleh haji, umroh gitu. Kemudian timbul kecurigaan manakala yang menjual ini bisa menyiapkan cukup banyak dalam waktu yang singkat. Ternyata dia memproduksi sendiri air zam-zam yang katanya air zam-zam, tapi ternyata bukan dari air zam-zam, sama sekali bukan. Hanya kemasannya saja seperti air zam-zam. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil disita dari 2 lokasi tempat pembuatan air zam-zam palsu. Tampak beberapa jenis air zam-zam palsu berbagai ukuran dan sejumlah alat produksi. Tabung ini misalnya berfungsi sebagai filter dari air tanah. Kemudian dialirkan lagi ke dalam bak atau drum, dimasukkan ke dalam galon. Usai dimasukkan ke dalam galon, kemudian dikemas dengan menggunakan alat pressing plastik. Kemasan plastik juga tersedia dalam beberapa jenis dan warna, menyerupai kemasan yang asli dari Arab Saudi. Kemudian ada alat pencetak logo pada jerigen, agar logo yang timbul pada jerigen menyerupai cetakan air zam-zam asli pada umumnya.